Yang di luar boleh mendengar suara. Saya percaya Tuhan ada bersama kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan yang hidup, yang menuntun kita pada jalan yang Tuhan kehendaki. Kita siapkan hati kita. Saya minta kita sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saya berharap kita semua dalam posisi sedang menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Bagi kami ya Bapa, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini ya Bapa. Saat ini siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Oh Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami bagi-Mu Bapa. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami percaya ya Bapa, firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya hati kami menjadi kuat ketika kami berada di hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu keselamatan yang datang daripada Tuhan Allah kami telah hadir bersama kami Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin belajar daripada firman-Mu yang akan menuntun hidup kami pada jalan yang Kau kehendaki ya Bapa. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau urapi hati kami. Biarlah Engkau menaruh perkataan-Mu di dalam mulut bibir kami. Biarkanlah nama-Mu dimuliakan di setiap perkataan-perkataan-Mu yang memberikan kami kehidupan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi persekutuan kecil ini Bapa. Biarlah kuasa Roh-Mu menjamah hati kami,
supaya setiap firman yang kami dengar daripadamu boleh menghasilkan buah yang berkenan kepadamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama kita. Amin. Tadi kita di dalam doa, kita mendengar kesaksian. Saudara kita menceritakan betapa lawatan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Dahulu ketika kita belum datang kepada Tuhan, kita tidak bisa bersaksi. Amin. Amin. Karena kita belum merasa, belum dekat dengan Tuhan. Karena itu coba kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kami beritakan. Supaya semua orang tahu bahwa persekutuan kami ada di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seminta salah satu orang Imus bacakan kita firman ini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Kita harus memberi kesaksian bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Karena itu dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini, wajar kalau kita menyanyi, kita memuji-muji Tuhan. Tidak salah kita tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kalau dalam hal dunia saja orang masih bernari-nari. Kalau dalam pertemuan satu acara yang besar, pasti orang besar datang, kita mesti menari-nari menjemput dia. Di hadapan Tuhan juga kita harus bernari-nari. Sebab firman Tuhan berkata, di dalam Mazmur 33, ayat 1, 2, 3, coba kita lihat di sana apa yang Tuhan firmankan bagi kita di sana. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan jambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Karena itu Bapak dan Mama yang hari ini baru dengar, mungkin melihat bahwa doa seperti apa sehingga mereka harus bertepuk tangan. Semua yang kita lakukan itu tertulis di dalam firman Tuhan. Amin. Semua yang kita lakukan tertulis di dalam firman Tuhan. Allah berfirman bagi kita, hendaklah kita hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau hidup sama seperti Kristus hidup, itu sulit atau tidak? Kita hidup seperti Kristus hidup, itu sangat sulit bagi orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Tapi tidak susah bagi orang yang mau belajar seperti Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Ia yang mengasihi kita, memberikan kasih-Nya kepada kita. Hari ini Tuhan memakai cucu kita ini, di mana ulang tahunnya yang ke-8 ini. Allah mengumpulkan kita semua di tempat ini. Amin. Kita semua bersaudara dan bersama keluarga ini.
dengan maksud supaya kita mendengar firman-Nya. Apa yang ingin kita belajar daripada firman Tuhan, saudara-saudaraku? Ketika kita hidup di dalam kegelapan, sekali lagi ketika kita hidup di dalam kegelapan, diri kita menjadi penghalang. Ada sesuatu kegelapan yang menjadi penghalang antara kita dan Tuhan. Apa yang menjadi penghalang? Perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya meminta kita coba melihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri sehingga seringkali kita berdoa, tapi kita tidak menemukan apa-apa daripadanya. Firman Tuhan berkata, ialah segala dosa kita. Dosa yang menjadi penghambat kasih karunia Allah yang Ia berikan kepada kita. Dosa apa? Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 3. Ayatnya yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kadang-kadang kalau saudara-saudara kita tersalah sedikit saja, atau berkata tersalah terhadap kita saja, itu saat itu kita tidak bisa menahan diri. Kalau engkau berkata kasar terhadap saya juga harus berkata kasar. Tetapi kalau kita melihat daripada firman Tuhan, Yesus ingatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba kita baca lanjut ayat berikut. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga bibirnya terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ucapan-ucapan mulut bibir kita, itulah yang menjadi penghambat kasih karunia jikalau ucapan kita tidak membangun orang lain. Amin. Karena itu jaga. Cobalah kita melihat lagi di Efesus 4. Kita lihat ayatnya yang ke-25, apa yang Tuhan firmankan di sana. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kadang-kadang mulut kita, apalagi berbicara bagi orang-orang yang kita tidak senang, suka sekali berdusta, sehingga menyebabkan orang lain menderita. Kita suka sekali berbohong yang tidak sebenarnya terjadi. Kita cerita seolah-olah itu sesuatu yang benar. Tapi apa yang Tuhan kehendaki, coba kita lihat di ayat yang berikutnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Kadang-kadang kita marah dari pagi sampai malam, bahkan malam juga kita tidak tidur, tapi hati kita itu marah terus. Besok kita mulai lagi. Itu kalau dulu Tuhan belum menjamah diri kita, kita seperti itu. Tapi ketika Tuhan sudah menjamah diri kita dan firman-Nya ada di dalam itu, saya percaya kita akan mendengar firman Tuhan. Dan kita berusaha untuk tinggalkan segala perbuatan kita yang tidak benar. Coba kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-21 apa yang Tuhan katakan di sana. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita harus tinggalkan semuanya ini. Semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tinggalkan karena kita telah mendengar pengajaran yang datang daripada Dia. Amin. Perbuatan-perbuatan kita sama seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Perbuatan-perbuatan daging yang akan menuntun kita kepada kebinasaan. Semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau ini ada di dalam diri kita, kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Rebutlah kerajaan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan di dalam firman-Nya, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-21b. Sama-sama, terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. terhadap semuanya ini, Allah peringatkan kita. Tinggal kita memilih. Kalau kita rindu, kalau kita bisa hidup bersama Tuhan, maka kita buang yang tidak benar. Amin. Kita mengenakan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab ini merupakan sebuah perintah yang datang daripada Tuhan. Perintah supaya kita saling mengasihi. Coba kita buka di dalam kitab suci. Di dalam Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-34, apa yang Tuhan firmankan di sana? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita harus melepaskan yang tidak benar, supaya perintah Tuhan ini hidup di dalam diri kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Kenapa? Coba kita lihat lanjut di dalam ayat yang ke-35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau kita misalnya saling bertemu tersalah sedikit, lalu kita mulai bersambung mulut terus-terus, orang tidak tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Tapi kita adalah murid-murid, ya tahu sendiri. Ya, karena itu hati-hati. Atau saudara-saudara kita berbicara sedikit, kemudian kita orang tahu persis bahwa kita bukan murid-murid Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata jelas, jikalau kita akan dilihat oleh orang bahwa kita akan menjadi murid Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang jalan-jalan lalu bertemu dengan Tuhan?
saya merasa tidak ada. Tetapi firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu saling mengasihi, kasih Tuhan sempurna di dalam dirimu. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-12. Saya minta Imus baca kasih kita 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya. Kita dapat melihat Allah di dalam diri sesama dan saudara-saudara kita. Mengapa kita harus saling mengasihi? Sebab Tuhan berfirman begini, akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan kita harus saling mengasihi, karena Ia lebih dahulu mengasihi kita. Coba kita lihat lagi, lanjut di ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi, saling mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekiranya kita dengar firman ini, biarlah kita berdoa. Sekiranya hati kita menemukan segala pikiran-pikiran yang mengandung amarah di dalam kehidupan kita, biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan yang sanggup menolong dan melepaskan kita. Amin. Amin. Kenapa? Di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8, kalau kita memberi semua yang tidak benar ini kepada Tuhan dan mengakuinya, Allah yang Maha Kasih mengasihani kita dan mengampuni dosa kita. Sebab jikalau kita tidak mengakui segala perbuatan kita, tidak akan mungkin Tuhan mengampuni kita. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan iman. Semoga kasih Tuhan melimpahi kita, melayakan kita bagi kerajaan-Nya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan firman-Mu di malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih-Mu bersama kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat meneguhkan hati kami. Biarlah kiranya kami boleh belajar daripada firman-Mu ini Tuhan. Sehingga kami boleh berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah akan kami Tuhan. Bantulah kami. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami. Kiranya melalui urapan-Mu, kami boleh menemukan damai sejahtera di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Ini sembahyang kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.